Polemik kecurigaan main mata di Piala AFF U19 2022 masih hangat diperbincangkan publik. Jika timnas Indonesia gabung EAFF, faktor ini bisa bikin 11 anggota AFF merasa kehilangan ditinggal Indonesia. Seperti diketahui, Vietnam dan Thailand saling bertemu di laga pamungkas grup A Piala AFF U19 2022 pada 10 Juli 2022 silam. Pertandingan tersebut telah menciderai sportivitas dalam sepak bola yang diduga dilakukan timnas Vietnam U19 dan timnas Thailand U19 di Piala AFF U19 2022. Demi bisa lolos ke Piala AFF U19 2022, kedua tim itu dicurigai memainkan sepak bola gajah atau main mata. Sementara di sisi lain, timnas Indonesia U19 jadi pihak yang dirugikan. Pasalnya, skuad Garuda Nusantara gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022 meski di laga terakhir menang 5-1 atas Myanmar. Buntut dari kecurangan ini, Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI mengambil tindakan dengan melayangkan surat protes kepada Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF. Bahkan karena itu, sejumlah pecinta sepak bola Indonesia mendorong PSSI untuk meninggalkan AFF. Fans timnas Indonesia menganggap sepak bola EAFF lebih sehat ketimbang AFF yang dinodai sepak bola gajah. Sebab itu, penggemar sepak bola Indonesia mendesak PSSI pindah ke Federasi Sepak Bola Asia Timur atau EAFF. Pertimbangan lainnya adalah timnas Indonesia bisa lebih berkembang lantaran berjumpa tim-tim kuat di EAFF. Korea Selatan, Jepang, China, Korea Utara, maupun Hong Kong merupakan tim kuat yang berada di bawah naungan EAFF. Sampai berita ini diturunkan, PSSI sendiri belum ambil tindakan terkait desakan para penggemar sepak bola tanah air. Para fans timnas Indonesia sendiri sudah banyak mengulik tentang EAFF. Hal itu tampak nyata dengan naik drastisnya Instagram resmi @eaff_official. Sebelumnya, pengikut akun @AFFofficial berada di angka 2000. Namun sampai saat ini follower sudah berada di angka 36.500. Itu menunjukkan peningkatan yang luar biasa dari pecinta sepak bola tanah air terhadap EAFF. Melalui unggahan di Instagramnya, mereka menyambut baik followers baru yang kebanyakan dari Indonesia. Peningkatan followers itu memperlihatkan kecintaan fans sepak bola tanah air terhadap timnas Indonesia. Bisa jadi itu bakal berdampak kepada Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF jika kehilangan timnas Indonesia di masa mendatang. Selain pendapatan AFF bisa menurun, exposure yang diprediksi bakal jadi faktor kehilangan utama dari AFF jika Indonesia tidak lagi bergabung di AFF. Meski Vietnam, Thailand, dan Malaysia masih di AFF, belum tentu punya penggemar sefanatik Indonesia. Karena itu, 11 anggota AFF yang beranggotakan Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Myanmar, Filipina, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Australia berpotensi menolak jika Indonesia memutuskan keluar dari AFF. Ada 5 kerugian jika PSSI resmi gabung EAFF dan tinggalkan AFF. Yang pertama adalah pamor Piala AFF turun drastis. Indonesia merupakan pasar yang besar untuk Piala AFF dengan antusiasme luar biasa dari supporter skuad Garuda. Piala AFF mendapat sorotan karena mempertemukan tim-tim kuat di Asia Tenggara. Piala AFF jelas kehilangan pamornya sekaligus menjadi kerugian besar untuk AFF jika PSSI resmi hengkang. Yang kedua, timnas Indonesia gagal pecahkan rekor buruk di Piala AFF. Di Piala AFF, timnas Indonesia belum pernah keluar sebagai juara meski timnas Indonesia termasuk tim kuat di Asia Tenggara. Prestasi terbaik timnas Indonesia adalah menjadi runner-up sebanyak 6 kali. Timnas Indonesia terakhir kali menjadi runner-up Piala AFF pada edisi 2020. Saat itu, timnas Indonesia kalah dari Thailand yang meraih gelar juara Piala AFF ke-6 mereka. Jika Thailand jadi tim tersukses di Piala AFF, timnas Indonesia adalah spesialis runner-up di turnamen ini. 3. Timnas Indonesia harus menyesuaikan dengan iklim Asia Timur. Para pemain timnas Indonesia tentu harus beradaptasi lagi dengan iklim Asia Timur jika gabung EAFF, iklim yang berbeda dengan Asia Tenggara.
Tidak semudah bermain di Asia Tenggara untuk timnas Indonesia, sebab iklim negara-negara di Asia Tenggara hampir sama dengan iklim yang ada di Indonesia dan tidak perlu beradaptasi lagi. 4. Butuh biaya besar untuk tampil di kompetisi EAFF. Timnas Indonesia akan menempuh jarak lebih jauh untuk bertanding di Asia Timur. Yang mau tidak mau, PSSI pun harus menggelontorkan dana lebih tinggi untuk berkompetisi di EAFF. 5. Timnas Indonesia belum tentu dapat level kompetisi yang bagus. Sebagai induk tim-tim kuat Asia seperti Jepang dan Korea Selatan, EAFF menjadi harapan supporter timnas Indonesia untuk bisa bersaing dengan tim-tim kuat tersebut sehingga level pasukan Sinteyong meningkat. Sistem kompetisi di EAFF membuat timnas Indonesia belum tentu bersua dengan tim-tim kuat di Asia Timur. Dengan sistem kualifikasi berlapis hingga 3 babak, biasanya tim-tim kuat Asia Timur baru bermain di babak ketiga. Jika timnas Indonesia gagal mencapai babak ketiga, skuad Garuda akan berhadapan dengan tim-tim lemah di Asia Timur. Sementara itu, timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim elit Asia Tenggara di Piala AFF seperti Thailand dan Vietnam. Kedua tim itu punya level di atas tim-tim lemah di Asia Timur.